Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Firna from kelas D. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kohesi. Jadi kohesi terbagi beberapa bagian. Yang pertama, kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur dalam sebuah wacana. Nah, artinya kohesi memastikan bahwa setiap bagian dari teks terhubung dengan bagian lainnya secara sistematis. Nah, sehingga pembaca dapat mengikuti alur teks dengan jelas. Dan yang kedua, wacana gramatikal merujuk pada hubungan antar unsur dalam sebuah teks yang dibangun. Nah, melalui struktur gramatikal. Nah, ini berarti bagaimana tata bahasa digunakan untuk menghubungkan kalimat dan frasa dalam sebuah teks. Nah, contoh penggunaan kata ganti. Kata ganti seperti dia, itu, mereka, nah digunakan untuk merujuk kembali ke entitas yang telah disebutkan sebelumnya. Contohnya, Budi membeli buku. Nah, dia membacanya di rumah. Sedangkan wacana leksikal merujuk pada hubungan antar unsur dalam sebuah teks yang dibangun melalui makna kata. Ini berarti bagaimana kata-kata di dalam teks saling berhubungan secara sistematis. Nah, contoh sinonimnya, penggunaan kata-kata yang memiliki makna sama atau mirip. Nah, contohnya, kucing itu berjalan dengan tenang. Hewan itu kemudian berbaring di bawah pohon. Nah, namun secara umum, perbedaan wacana gramatikal dan leksikal terletak pada cara hubungan antar unsur yang dibangun. Nah, wacana gramatikal ini menggunakan struktur gramatikal. Nah, sedangkan wacana leksikal menggunakan makna kata. Namun keduanya saling berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan teks yang koheren. Nah, yang ketiga, ada 6 jenis kohesi gramatikal. Nah, yang pertama itu substitusi yang menggantikan kata atau frasa dengan kata atau frasa lain yang memiliki makna yang sama atau mirip. Contohnya, saya membeli mobil baru. Kendaraan itu berwarna merah. Yang kedua, elipsis yang menghilangkan kata atau frase sudah jelas dari konteks sebelumnya. Contohnya, apakah kamu sudah makan siang? Tanda tanya, saya sudah. Kata ganti saya menggantikan frasa sudah makan siang. Nah, yang ketiga, kata ganti yaitu menggunakan kata ganti untuk merujuk kembali ke kata benda atau frase yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, contohnya, Budi sedang membaca buku. Dia sangat menikmati ceritanya. Yang keempat, kata penghubung atau konjungsi. Menggunakan kata penghubung untuk menghubungkan kalimat atau frase, menunjukkan hubungan logis antar bagian teks. Nah, contohnya, dia pergi ke pasar dan membeli sayur. Nah, konjungsi dan menunjukkan hubungan penambahan. Yang kelima, kata determiner, yaitu menggunakan kata determiner seperti ini, itu, semua, beberapa. Ini merujuk kembali ke kata benda atau frase yang sudah disebutkan sebelumnya. Contohnya, saya membeli 2 buku. Kedua buku itu sangat bagus. Nah, yang keenam, kata penanda atau kata yang menggunakan penanda seperti pertama, kedua, akhirnya. Nah, untuk menunjukkan urutan atau hubungan logis antar bagian teks. Nah, contohnya ini, pertama, kita harus membersihkan ruangan. Kemudian kita bisa memulai memasak. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah kohesi gramatikal membantu menciptakan teks yang struktur dan mudah dipahami dengan menggunakan berbagai alat kohesi gramatikal. Untuk penulis dapat membangun hubungan yang jelas atau logis antara bagian
teks tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.